Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kegiatan kita sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing setiap harinya, ya, baik berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, atau berangkat ke pasar untuk belanja, memasak makanan, ya, dan sebagainya. Kita awali semua kegiatan itu dengan membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang terakhir kemarin kita sedang membicarakan ayat yang ke-31 ke-32 dari surah Al-Kahfi sampai dengan ayat ke-41, ya. Di mana pada kumpulan ayat-ayat tersebut Allah bercerita kepada kita, atau Allah membuat suatu perumpamaan, suatu kejadian yang itu dijadikan oleh Allah sebagai perumpamaan, sebagai contoh, permisalan, ya, bahwa kalau manusia berbuat begini maka akan terjadi begitu, ya. Berbuat baik hasilnya adalah kebaikan, berbuat jelek, berbuat jahat hasilnya juga kejelekan, ya. Pada cerita yang dimulai dari ayat 37 yang kemarin sudah kita sama-sama baca dan kita lihat keterangan para ulama dari kalangan ahli tafsir atau mufasir, bahwa Allah bercerita tentang ini, ya, mulai ayat 37 ini. Ketika ada dua orang, ya, yang bersaudara, sebagian mengatakan dua orang yang bersaudara, sebagian mengatakan dua orang yang bukan bersaudara tapi bersahabat, ya. Yang satunya orang iman, yang satunya orang kafir. Nah, kebetulan orang yang kafir itu oleh Allah diberi kekayaan, sedangkan si miskin atau orang yang miskin ini diberi harta yang sedikit oleh Allah. Nah, ini contoh, ini pelajaran buat kita. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang beriman, kita sudah merasa bahwa kita ini sudah beriman kepada Allah dan sudah selalu berusaha berbuat baik, tapi kok rezekinya sedikit, tapi kok enggak kaya. Ya memang Allah menghendaki begitu. Nah, kenapa orang lain yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh, amalannya jahat, jelek, kenapa hidupnya senang? Nah, pelajaran itu yang kita dapat dari sini, ya. Jadi kemarin orang beriman yang miskin ini berkata, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka menceritakan kejadian tersebut, ya, kejadian di masa lampau. Qala lahu, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu, telah berkata kepadanya, kepada si kaya, sahibuhu, sahabatnya yang miskin, wa huwa, dan dia si miskin ini, sahibuhu ini, sahibnya ini, sahib itu sahabat, ya, sahibnya ini yuhawiruhu, sedang berbicara dengannya, sedang mengomonginya, menasihatinya. Itu apa nasihatnya? Akafarta, apakah engkau telah kafir billadzi khalaqaka, kepada yang telah menciptakan kamu? Kenapa kamu kafir kepada Allah? Allah sudah beri nikmat kekayaan kepada kamu, punya kebun luas begini dengan segala macam perlengkapannya, fasilitasnya. Apa kamu kafir kepada yang telah menciptakan kamu min turab, dari tanah, tsumma min nutfatin, dan kemudian Allah menciptakan juga manusia keturunan kamu dari air mani, tsumma kemudian sawwaka, dia telah menyempurnakan kamu rajulan, sebagai seorang laki-laki dengan segala kekayaannya, dengan segala kenikmatannya ini. Lakinna, akan tetapi, kata
si miskin tadi melanjutkan nasihatnya atau omongannya. Huwallahu rabbi, dialah Allah Tuhanku, wala usyriku bi rabbi, dan tidaklah aku menyekutukan kepada Tuhanku ahadan, seorang pun, satu pun. Aku tidak menjadi orang yang menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ya Allah Tuhanku, tidak Tuhan selain Allah, dan Allah tidak punya sekutu, tidak perlu, tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan istri, tidak membutuhkan anak. Allah cukup sendirian saja dia, wahdahu, sendirian saja dia dalam segala hal, gitu ya. Walaula, dan kenapa tidak, nasihat berikutnya ini. Kenapa tidak iddakhalta, ketika engkau masuk jannataka, ke dalam kebunmu itu, kulta, engkau mengucapkan masya Allah, ya, la quwata illa billah. Kenapa ketika kamu masuk ke dalam kebunmu tadi? Karena si miskin ini diajak jalan-jalan ke kebunnya. Kalau kita sekarang di sini ya, kebun sawitnya. Ini loh, kebun sawitku. Ayo kita jalan-jalan ya. Mungkin naik Robicon gitu ya. Atau naik mobil Land Cruiser. Ya. Atau naik mobil apalah ya, yang double garden. Yang bisa masuk ke pelacok-pelacokan itu. Nih, lihat nih kebunku. Terus si miskin bilang begini, kenapa kamu tidak mengucapkan masya Allah, la quwata illa billah? Apa yang ada semua ini adalah apa kehendak Allah. Ini semuanya adalah kehendak Allah. Kenapa kamu tidak bilang apa yang aku miliki semuanya ini dengan segala hasilnya ini adalah kehendak Allah? Yang la quwata illa billah, tidak ada kekuatan untuk bisa mewujudkan semua ini illa billah, kecuali dengan Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu si miskin ngomong lagi, intaroni, jika engkau melihat aku, ana aqalla minka, aku ini lebih sedikit dari kamu, malan, harta. Apabila engkau melihat aku lebih sedikit dari kamu hartanya, wa waladan, dan anaknya, ya, fa'asa, maka mudah-mudahan, kata si miskin ini. Si miskin ini melihat saudaranya, temannya yang kaya raya, dia tidak kepingin, dia tidak menginginkan itu. Dia bilang begini, malah menasihati, kenapa kamu tidak bilang masya Allah, la quwata illa billah? Dan kalau kamu melihat aku ini lebih miskin dari kamu hartanya dan anaknya, fa'asa, maka mudah-mudahan Rabbi, Tuhanku nanti, ayu tiani, bahwa dia akan memberi kepadaku khairan, sesuatu yang lebih baik, min jannatika, daripada kebunmu ini. Ya wa yursila, dan mudah-mudahan Allah akan mengirimkan alaiha, kepadanya, kepada kebun kamu ini, husbanan, petir, api, ya, atau hama wereng, atau apalagi itulah, pokoknya yang mengganggu hasil perkebunannya. Mudah-mudahan Allah mengirim kepada kamu azab minas sama, dari langit sana. Fatus biha, lalu menjadilah kebun kamu ini so'idan, tanah lapang yang luas, tetapi zalakon, licin, gak ada apa-apanya lagi. Gak ada kebun kamu yang kebun anggur ini, gak ada lagi. Kebun kurmamu gak ada lagi. Ya, demikian juga ladang yang terdapat di antara dua kebunmu ini, semuanya lenyap dalam waktu sekejap. Allah bisa berbuat seperti itu. Atau kata si miskin tadi, yusbiha, ya, mudah-mudahan akan menjadilah ma'uha. Jadi ini fa'il, ini fa'ilnya ini belakang, ya. Atau mudah-mudahan yusbiha, akan menjadilah ma'uha, airnya, air sungai yang ada di antara kedua kebun anggurmu ini, yang mengairi semua kebun kamu ini, airnya ghauron, akan surut, ya, akan masuk ke dalam tanah. Falan, kalau itu terjadi, falan, maka tidak akan tastati'a, engkau mampu, lahu, untuknya, untuk air tadi, untuk air tadi, tolaban, mendapatkan atau menuntut, mendapatkan atau mencari lagi. Kamu tidak akan bisa mencari air lagi sudah, kalau air sudah disurutkan oleh Allah. Kamu tidak akan bisa mendapatkan air lagi kalau Allah sudah menyurutkan air. Ini kata-kata ghauron ini ada dalam surat Al-Mulk yang sering kita baca, yang sering dibaca oleh imam-imam kita ini, ya. Ya, di surat yang ke-67 itu, yang di ayat yang terakhir itu, Pak. Ya, di ayat yang ke-30 ya kalau enggak salah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
surat Al-Mulk ini loh. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, ara'aitum apa pendapat kalian in asbaha jika menjadi ma'ukum air kalian, jika air kalian menjadi ghauron surut masuk ke dalam tanah. Apa pendapat kalian hei manusia, kata Allah, kalau air yang kamu miliki, air sumurmu, air tempat kamu pakai untuk mengairi kebun-kebun kamu, ya, sawah kamu, sawah ladang kamu, Allah bikin itu surut. Faman ya'tikum, maka siapakah yang ya'tikum bisa mendatangkan kepada kalian bima'in dengan air, yang bisa mendatangkan air ma'inin yang mengalir, yang memancar. Kalau air sudah dibikin oleh Allah surut, gak ada yang bisa bikin air yang bisa digunakan untuk keperluan hidup ini. Makanya ketika sekarang ini hujan turun, sampai jangan menyia-nyiakan air hujan ini. Ya, kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga ini adalah hujan yang bermanfaat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika hujan turun, padahal kita sebenarnya tidak menghendaki hujan turun. Kita kepengen hari ini jangan hujan, tapi Allah tetap kirim hujan. Berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga ini hujan adalah hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang menimbulkan azab, bukan hujan yang menimbulkan banjir, bukan hujan yang akan mengganggu acara pernikahan anakku. Nah, misalnya kayak gitu kan. Orang-orang kadang-kadang mau bikin acara kan manggil pawang hujan, Pak. Ya supaya jangan hujan. Nah itu salah itu. Jangan begitu. Syirik itu sampean, musyrik, perbuatan orang musyrik itu. Ya, jangan panggil pawang, berdoa Allahumma shayyiban, atau berdoa sebelum hujan turun ketika masih mendung itu, berdoa Allahumma ya mujriyas sahab ajri sahab ila makanil akhir. Ya hai Allah yang menggerakkan awan mendung itu. Ini as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ya Allah, antajriyas sahab, untuk Engkau jalankan awan ini ila makanil akhir, ke tempat yang lain sana, yang tidak membahayakan manusia. Misalnya begitu. Bisa aja kita berdoa sebelum hujan turun. Nah, dan itu sering saya lakukan. Kalau saya naik pesawat, mendung ini, cepat-cepat berdoa tuh, ya Allah, tolong Kau singkirkan awan ya Allah. Aku bicara berbisik-bisik sama Allah, ya Allah. Tolong ya Allah, Paduka singkirkan awan ini ya Allah. Paduka hentikan hujan ini ya Allah. Allahumma amsikil matar. Ya Allah, tahanlah hujan ini ya Allah. Jangan turun dulu ya Allah. Doa begitu Pak. Kita punya Allah, Allah tuh sahabat kita kok. Antas sahibu fis safar. Doa Nabi Muhammad SAW ketika bepergian dulu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka ya fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana wa bi'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah sahabat dalam perjalanan ini. Jadi kita menjadikan Allah sebagai sahabat, sebagai teman yang menemani kita dalam perjalanan. Sehingga kalau kita ditemani oleh Allah, ada bahaya apapun oleh Allah akan dilindungi. Oh, gitu loh Pak. Halo. Jangan tidur loh ya. Aku semangat ngomong ini loh, walaupun lapar. Walaupun lapar belum makan. Nah, tapi semangat aku. Sampai jangan tidur dong. Astagfirullah ya. Jadi begitu Bapak Ibu dan sekalian. Antas sahibu fis safar. Engkau adalah sahabat dalam perjalanan. Dan seterusnya ya. Nah kembali ke sini, Allah berfirman, katakan Muhammad kepada manusia itu, apa pendapat kalian jika air yang kalian butuhkan dalam kehidupan ini, yang kalian perlukan dalam kehidupan ini menjadi surut, lalu siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir atau memancar itu? Tidak ada. Yang bisa bikin hujan itu ya hanya Allah. Manusia bisa bikin hujan buatan, tapi biayanya mahal dan bisa gagal. Bisa kacau.
Allah tuh ya semuanya bagi Allah tuh mudah. Makanya kalau sampean kepingin kemudahan kepada Allah, minta kepada Allah, mendekat kepada Allah, pasrahkan diri Anda kepada Allah. Udah, nanti Allah akan membereskan urusan itu. Kita belajar begitu, belajar menjadi orang yang menjadikan Allah itu sebagai tempat bersandar kita dalam segala urusan. Nanti kalau kita sudah bersandar kepada Allah, Allah akan mengirim orang atau pertolongannya melalui orang kah, kadang-kadang melalui hewan, kadang-kadang melalui angin, kadang-kadang melalui apa gitulah, terserah Allah. Dia bisa punya macam jalan untuk menolong kita. Ya. Nah, ini kata-kata Huron yang ada dalam surat Al-Mulk atau surat Tabarok ya. Nah, kita kembali ke surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 tadi, yaitu pada ayat yang ke-40 berapa tadi, Pak? 39 40 tadi. Nah, ini nih ya. Nah, ini 41. Au yusbiha ma'uha, atau mudah-mudahan Allah akan menjadikan ma'uha, akan menjadilah airnya, air kebun kamu ini wauron, surut, falan tastati alahu tolaba, maka tidak akan mampu lagi kamu mencari, menuntut tolaba, yatlubu tolaban ya. Tidak akan mampu lagi kamu mencari lahu kepadanya, mencari kepada air. Kamu enggak akan mampu mencari air lagi. Terus dia berdoa lagi. Bukan berdoa. Kemudian Allah berfirman, wa uhita. Ini kemarin belum dibaca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Sampai sini selesai cerita tentang contoh tentang dua orang sahabat atau dua orang bersaudara ya. Karena sebagian mengatakan dua orang ini bersaudara, yang lain mengatakan bukan saudara tapi berteman, bersahabat. Allah bercerita tentang si miskin tadi yang telah menasihati temannya dengan nasihat, kenapa kamu tidak bilang masya Allah la quwata illa billah, kenapa kamu enggak bilang begitu, malah pamer ini kebunku ini tidak akan binasa selama-lamanya, kan kemarin bilang begitu kan, masih ingat enggak? Jadi dia merasa yakin kebunku ini enggak akan habis hasilnya ini selama-lamanya, ini kebun segini luasnya kok ya enggak akan habis ini, duitnya mengalir terus ini. Gitu, merasa begitu. Ditegur, kamu kok berani bilang begitu? Kenapa kamu gak bilang masya Allah la quwata illa billah? Nah, mengenai ayat ini Pak, ayat yang 41 ini ya, ayat 41 42 tadi ini. Ya, 40 ya, ini. Kok 40 sih? 39 ya. Ini. Kenapa kamu tidak bilang masya Allah la quwata illa billah? Ini ada hadisnya Pak. Ini ayat 39 diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya, kita lihat ya ayat 39 ini sebagai pelengkap keterangannya ya. Ya, ini ketika Ibnu Katsir menerangkan ayat ke-39 ini ya, ini tentang nasihat si miskin kepada si kaya tadi. Kenapa kamu tidak bilang masya Allah la quwata illa billah? Itulah ini. Ini diriwayatkan sebuah hadis. Ini dia. Ruwiya hadithun, telah diriwayatkan fihi, tentang dia, tentang ini, tentang masalah yang sedang diceritakan ini. Hadithun marfu'un, sebuah hadis yang marfu',
sebuah hadis yang sampai terangkat sampai kepada Rasulullah SAW, yang akhrajahu telah mengeluarkan hadis tersebut Al-Hafidz, ahli penghafal hadis, Al-Hafidz ya, penghafal Al-Quran dan penghafal hadis, yang bernama Abu Ya'la. Abu Ya'la ini seorang perawi hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, tapi beliau hadisnya sedikit. Tapi ini gurunya Bukhari ini ya. Abu Ya'la Al-Mausili fi Musnadi, dia meriwayatkan dalam kitab Musnadnya sebuah hadis dengan rawinya. Ini rawinya lengkap ini ya. Hadatsana Jarrah ibnu Makhlad, hadatsana Umar ibnu Yunus, hadatsana Isa ibnu Aun, hadatsana Abdul Malik ibnu Zurarah an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kebetulan juga pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, telah berkata sahabat Anas, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tentang nasihat orang miskin kepada orang kaya yang pamer kebunnya. Kenapa kamu tidak bilang Masya Allah la quwata illa billah? Ini bukan berlaku hanya untuk kebun saja. Orang punya harta banyak, punya perusahaan banyak, punya usaha banyak dan semuanya berhasil, ingatkan dia. Jangan kamu banggakan harta kamu ini, jangan kamu banggakan, bisa lenyap dalam sekejap ini. Tuh, ya, harusnya kamu mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Ini Rasulullah SAW telah bersabda, ma an'amallahu ala abdin nikmatan min ahlin aw malin aw waladin fayakul, ya, tidaklah Allah memberi nikmat ala kepada abdin seorang hamba, nikmatan sesuatu nikmat. Tidaklah Allah memberi sesuatu kepada seorang hambanya, sesuatu nikmat, kata Nabi SAW. Ya. Terus saya ulangi ya, Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, ma an'amallahu ala abdin nikmatan, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seseorang hamba, kepada seorang manusia, nikmatan, satu kenikmatan, min ahlin, yang ada pada keluarga, au malin atau harta, au waladin atau anak. Jadi maksudnya tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hambanya yang nikmat itu berupa nikmat yang berhubungan dengan keluarga, au malin atau nikmat berupa harta, berupa keluarga atau berupa harta, au waladin atau berupa anak. Diberi nikmat oleh Allah harta yang banyak atau keluarga yang baik, yang rukun, atau anak yang soleh. Fayakul, lalu dia berkata, Masya Allah la quwata illa billah. Nabi mengutip ayat Quran tadi. Paham ini ya? Ya. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah beri nikmat kepada dia berupa keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kalau sekarang kita suka bilang begitu ya. Atau berupa harta atau berupa anak, lalu dia mengucapkan, bukan membanggakan hartanya, bukan membanggakan keluarganya, bukan membanggakan anaknya, tapi dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, fayara fihi, maka dia akan melihat padanya, ya, fayara, maka lalu dia akan melihat fihi, pada nikmat tadi, pada semua yang kenikmatan itu tadi ya, pada yang dia punyai tadi, afatan, dia tidak akan melihat satu kebinasaan pun. Jadi dunal maut, selain kematian. Jadi kalau orang diberi oleh Allah kenikmatan lalu mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, nikmat mengucapkan seperti itu untuk hartanya. Aku diberi Allah ini, alhamdulillah, aku sudah pensiun misalnya gitu ya. Tapi oleh Allah masih diberi juga penghasilan, entah dari mana. Allah kan gak kurang jalan untuk memberi kita penghasilan. Ya. Jadi gak usah korupsi, gak usah. Kerja aja, kerja. Tapi
kerjanya kerja amal soleh, bukan kerja menurut ala Pak Jokowi, bukan. Ya, tapi kerja sini ada kerja dalam bentuk amal soleh. Jadi nanti Allah akan beri kepada kita jalan-jalan untuk mendapatkan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Jadi kata Nabi, tidak ada seorang hamba pun yang diberi nikmat oleh Allah, lalu dia mengucapkan Masya Allahu la quwata illa billah, kemudian dia melihat pada apa yang Allah berikan tadi, kerusakan. Tidak ada ceritanya. Orang itu akan mendapatkan kerusakan. Misalnya diberi nikmat kebun tadi. Kebun itu akan dijaga oleh Allah. Tidak akan terjadi kebakaran di kebunnya. Tidak akan ada yang berani mencuri kebunnya. Kan sekarang ini banyak orang punya kebun sawit tapi dicuri orang. Ya betul. Nah, kalau Allah jaga, orang mau masuk kebun kamu, dia melihat hantu itu. Ada hantu itu, enggak jadi mencuri dia. Padahal itu bukan hantu itu. Allah mau menakut-nakuti orang itu tadi. Allah bisa punya banyak cara untuk menakut-nakuti manusia ini. Kita cukup berdoa saja dari jauh. Ya, dari rumah kita yang nun jauh di sana, kan kebun kita ada di kilometer 42 misalnya, di kilometer 41, di kilometer 28 misalnya, atau di kilometer 95 atau di kilometer 105 sana. Kita di sini, nggak tahu kebun kita ini pada dicuri apa enggak kebunnya. Doa saja. Masya Allah, la quwata illa billah. Berdoa, ya Allah jagalah kebunku ya Allah. Allah yang jaga. Di samping kita usaha secara zahir, taruh orang di sana, tapi doa ini yang kita harapkan. Karena penjaga yang kita suruh jaga bisa juga dia berkhianat. Ya, bisa enggak berkhianat? Nah, iya. Nah, terus dia akan kerjasama sama orang. Kamu curi, kamu jual aja. Nanti hasilnya aku dikasih ya. Kan bisa aja begitu. Tapi kalau Allah yang mengatur, itu tidak akan terjadi. Ya, jadi kata Nabi, tidak ada seorang hamba yang diberi oleh Allah. Di sini ada hadisnya ya. Sudah di Indonesiakan oleh para ulama kita. Nabi mengatakan tiada suatu nikmat pun yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dalam harta atau anak ya atau yang lainnya, kemudian si hamba mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, yang artinya bagiku ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah, tiada kekuatan bagiku untuk mengadakan semua ini. Aku punya ini semua, kebun ini dengan segala hasilnya, ini karena Allah, bukan karena usahaku. Ya, dia menyatakan seperti itu. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, melainkan dengan maka kemudian ada malapetaka yang menimpanya. Tidak akan ada malapetaka yang menimpanya selain kematian. Nah, kalau kematian maksudnya si pemilik kebun tadi mati. Nah, kalau mati ya itu udah waktunya mati. Bukan karena apa-apa, bukan. Memang kada ada waktunya mati, lah kebunnya diwariskan jadi barang warisan untuk keluarganya. Tapi kebun tadi, harta tadi tidak akan habis. Dagangannya tidak akan bangkrut. Makanya sampean berdoa, yang usahanya dagang berdoa, banyak-banyak berdoa. Masya Allah, ini daganganku banyak begini nih. Aku pada dulu enggak punya dagangan apapun. Masya Allah, la quwata illa billah. Nanti dari Allah dijaga harta sampean. Jadi tidak ada ya orang yang mengucapkan kalimat seperti itu, fayara fihi afatan, lalu dia melihat padanya kerusakan, tidak akan dunal maut, selain kematian. Wakana, dan adalah beliau, kata Anas, yata'awwalu hadhil ayah, beliau sedang menakwilkan ayat ini yang berbunyi walaula il dakhalta jannata qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Nah, ini namanya tafsirul Quran bil hadis. Tafsir Al-Quran dengan hadis, contohnya ya seperti ini ya. Kemudian saudara sekalian, berikutnya apa lagi ini? Nah, ini hadis ini juga terkenal nih. Wa qala al-Imamu Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah wa Hajjaj haddatsani Syu'bah an Asim bin Ubaidillah an Ubaidin maula Abi Ruhmin an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, ala adulluka, adakah tidak aku tunjukkan kepada kamu? Maukah aku tunjukkan kepada kamu, hei sahabat-sahabatku? Ya, ini yang diajak omong ini sahabat Abu Hurairah.
Maukah aku tunjukkan kepada kamu, hai Abu Hurairah, ala kanjin, aku tunjukkan kamu kepada sesuatu perbendaharaan, min kunuzin, dari perbendaharaan al-jannata, surga. Maukah aku tunjukkan kepada kamu harta dari harta-harta surga? Maukah aku tunjukkan kepada kamu kekayaan dari kekayaan-kekayaan yang ada di surga sana? Nabi kemudian mengatakan perbendaharaan harta yang ada di surga adalah ucapan la quwata illa billah, atau dalam hadis lain bunyinya la haula wala quwata illa billah. Ini zikir yang untuk memperkaya diri kita di akhirat nanti. Jadi kadang kita nganggur, nggak punya duit, ya, uangnya lagi berkurang, lagi habis karena sesuatu keperluan, dikuras semuanya, nggak ada lagi di tabungan. Habis tuh beli mobil misalnya gitu ya. Ya, mengucapkan doa la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini Pak. Nanti Allah akan kasih lagi itu, kas kamu itu diisi lagi oleh Allah itu. Ya, tabungannya akan diisi lagi oleh Allah itu. Dengan caranya itu, Allah itu banyak cara untuk membuat apapun yang dia kehendaki, ya. Hadis ini tafarrada bihi Ahmad. Kemudian apa lagi ini hadis lagi, ada penting enggak ini? Nah, ini yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa qad tsabata fi sahih, dan sungguh telah pasti dalam sebuah hadis yang sahih an Abi Musa. Hadis dari sahabat Abu Musa, bukan dari Abu Hurairah ya. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anna, bahwasanya kata sahabat Abu Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasulullah pernah berkata kepada sahabat Abu Musa, Allah adulluka, Allah adakah tidak adulluka, aku tunjukkan kepadamu hai Abu Musa, ala kanzin, kepada satu perbendaharaan harta, min kunuzil jannati, dari perbendaharaan surga. Perbendaharaan surga, harta kita di surga sekarang ini di dunia ini bisa kita dapatkan dengan cara mengucapkan la haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Itu ya, dan seterusnya ini semuanya sama hadisnya ya. Nah, terus di belakang lagi. Nah, si miskin tadi, dia kan mengucapkan begini, fa asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik, mudah-mudahan Tuhanku bahwa dia akan memberi kepadaku sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu. Ai, maksudnya fid daril akhirah, mudah-mudahan Allah akan memberi aku kebun yang lebih baik daripada kebun kamu yang ada di dunia ini. Tapi nanti dia akhirat. Ini loh, fid daril akhirah. Orang miskin punya kebun juga Pak, tapi di akhirat nanti. Di dunia ini enggak punya, kebun sawit jadi dikuasai sinar mas kok. Ya. Padahal itu milik rakyat Kalimantan ini. Kenapa orang Kalimantan kasih sama sinar mas? Kau pakai sendiri kan bisa. Ya sudah, kalau dikuasai oleh sinar mas ya kamu pelongo-pelongo aja sudah. Yang kaya raya sinar mas itu. Ya, jadi orang Dayaknya, orang asli Kalimantannya nggak dapat apa-apa kecuali dapat gaji jadi buruh sawit. Buruh sawit gajinya seberapa? Mereka yang punya kebun tuh, banyak duitnya itu, triliunan itu. Ya, nah sudah nggak apa-apa, itu milik mereka di dunia. Nah, orang miskin punya juga di akhirat. Dan wa yursila alaiha, dan mudah-mudahan Allah mengirim kepada kebun kamu ini. Yani ala alaiha, maksudnya ala jannatika. Fit dunya, di dunia ini, allati dzananta, yang engkau mengira, engkau menyangka, anna, bahwa kebun kamu ini la tabida. Kan dia bilang wala adunnu anna anta bidahadihi abada. Kan ngomong gitu orang si kaya tadi. Dan aku tidak menyangka, aku tidak pernah menyangka bahwa kebunku ini akan binasa selama-lamanya. Terus orang miskin tadi bilang begini, mudah-mudahan Allah mengirim ke kebun kamu ini, ya, yang kamu bilang katanya bahwa dia tidak akan binasa dan wala tafna, dan tidak akan habis. Mudah-mudahan Allah mengirim husbanam minas sama, azab dari langit berupa petir yang
menyambar kebunmu sehingga kebunmu terbakar habis. Ini doanya orang miskin kepada orang kaya. Dikabulkan oleh Allah, Pak. Ya, fatusbiha, lalu menjadilah kebun kamu soidan zalaqo, tanah lapang yang licin. Nah, kemudian ayat ini kata Ibnu Katsir sama seperti ayat yang lain ini disebutkan di sini. Lalu berikutnya pada ayat yang ke-42 ini apa yang didoakan, apa yang orang miskin tadi berdoa, yang doa yang didoakan oleh orang miskin tadi dikabulkan oleh Allah. Diceritakan di sini, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa uhita bisamari, wa uhita, dan dikepunglah bisamarihi, dengan buah-buahannya, bi amwali bisamari, Ibnu Katsir menafsirkannya bi amwalihi. Maka kemudian harta milik si kaya tadi dikepung oleh Allah. Au bisimarihi alal qaulil akhar. Ya, hamar bisa tadi hasil kebun, hasil buah-buahan, hasil kebun anggur, kebun kurma dan lain-lain tadi. Dan bisa juga diartikan harta. Allah mengepung hartanya. Ya, wal maksud, dan yang dimaksud oleh ayat ini annahu, bahwasanya waqa'a bihadzal kafir, terjadilah kepada orang kafir ini makana yahdaru, apa yang dia takutkan, mimma, dari apa yang khawwafahu bihil mu'min, orang mukmin, orang beriman yang miskin tadi telah menakut-nakuti dia. Kamu jangan bilang ini kebunku ini dia akan binasa, jangan bilang begitu kamu. Mestinya bilang masya Allah la quwata illa billah. Demikian juga kalau kita punya harta, punya perusahaan, kita jangan pernah membanggakan. Nanti oleh Allah dihabiskan itu. Jangan. Ya, mestinya kita bersyukur kepada Allah. Banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Nah, ini apa yang ditakutkan oleh orang miskin, orang kaya tadi terjadi. Padahal itu sudah pernah diancamkan, ditakutkan oleh orang beriman tadi, min irsalil husban, berupa dikirimnya azab petir atau api ala jannatihi, ke kebunnya, ya, atau dia berdoa supaya airnya surut gitu kan. Fa asbaha, lalu menjadilah orang yang kafir tadi yuqallibu, dia membolak-balikkan kaffaihi, kedua tangannya. Jadi orang kafir membolak-balikkan kedua tangannya gini. Aduh, itu tanda menyesal. Kenapa aku kemarin enggak nuruti nasihatnya dia? Kenapa aku tidak merubah perkataanku yang mengatakan kebunku ini tidak akan habis, tidak akan binasa selamanya? Kenapa aku tidak ganti dengan ucapan masya Allah la quwata illa billah? Sekarang apa yang diomongkan oleh orang miskin tadi terjadi nih. Kebunku habis dalam semalam itu. Ini sama seperti cerita dalam surat Al-Qalam itu. Masih ingat ya surat Al-Qalam ya? Ada keluarga yang setiap panen dia selalu membagi-bagikan hasil panennya kepada orang-orang miskin. Begitu si bapak ini mati, anak-anaknya tidak meneruskan kebiasaan bapaknya. Setiap panen dipetik sembunyi-sembunyi. Di saat orang miskin pada tidur, subuh-subuh gelap-gelap dipanen, nggak ada yang tahu. Paginya orang miskin kumpul ke sana mau minta jatah panen, nggak ada, udah disembunyiin. Dia habisin dalam semalam, kebunnya terbakar habis. Itu ya. Ini. Jadi si miskin, si kaya tadi membolak-balikkan kedua telapak tangannya ala ma anfaqa fiha, atas apa yang dia telah menginfakkan pada kebun itu. Aduh, padahal aku sudah habis duit untuk beli pupuk, untuk memupuk kebun sawitku ini. Aku sudah nyewa mengupah untuk merawat ini kebunku ini, semuanya habis sekarang ini. Ya Allah, ya menyesal dia. Tapi apa kata Allah selanjutnya? Wa yaqulu, dan dia pun berkata, ya laitani, aduhai inginnya aku, lam usyrik, aku tidak menyekutukan bi rabbi, kepada Tuhanku, ahadan, seseorang pun, satu pun. Terlambat, ini tanda penyesalan, membolak-balikkan kedua tangannya sambil mengatakan, aduhai alangkah inginnya aku kemarin tidak menyekutukan Allah.
Jadi ketika dia mengatakan ini tidak akan binasa kebun itu, dia menyekutukan Allah itu. Dia menganggap dia berkuasa terhadap kebun ini. Padahal ada yang lebih kuasa, yaitu Allah yang bikin kebun tadi subur, menghasilkan hasil yang banyak. Tapi dia tidak mengakui semua itu. Malah dia menganggap dirinya yang sudah berhasil dengan kerjanya ini tadi. Nah, kemudian dia menyesal akhirnya. Kenapa aku ingin sekali tidak menyekutukan kepada Tuhanku dengan sesuatu apapun. Walam takun lahu fi'atun, dan tidak ada bagi dia satu kelompok orang pun. Tidak ada fi'atun. Ibnu Katsir mengatakan fi'atun ini ai asyiratun. Tidak ada kaum kerabat, awaladun atau anak yang bisa menolong dia. Kerabatnya dikabari, Pak, Bu, Pak Le, Pak D, Om, kebun sawitku kebakar. Ditelepon yang di Jakarta, nggak bisa ngapa-ngapain yang di Jakarta itu. Udah terbakar, yang di Kalimantan terbakar, nggak bisa ngapa-ngapain. Kabarnya cuma ikut nangis saja. Nah, dia menyesal. Maka tidak ada bagi dia sekelompok orang pun, baik berupa asyirah atau anak, ya, yang surunahu akan mereka bisa menolongnya min dunillah, dari selain Allah, wa makana muntasira, dan tidak ada yang bisa menolong. Nah, kalau orang sudah hartanya habis, gak ada lagi yang bisa menolong. Makanya sebelum harta kita habis, cara menjaga harta kita jangan sampai habis adalah sedekah. Itu. Sedekah itu, ya, sedekah itu tarudul bala, akan menolak bala. Jadi apa kata Allah selanjutnya? Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sanalah pertolongan milik Allah yang sebenarnya. Jadi kalau sudah terjadi bencana, Pak, tidak ada yang bisa menolong manusia kecuali pertolongan Allah. Di sanalah pertolongan bagi Allah yang benar, ya. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Wa maka mana tadi? Ayatnya. Ini ya. Nah. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Di sanalah pertolongan milik Allah yang sebenarnya. Huwa khairun sawaba. Dia Allah itu yang terbaik balasannya. Wa khairun uqba, dan Allah lah pemilik sebaik-baik kesudahan. Segala akhir, segala kesudahan dari segala urusan kita yang baik itu hanya ada di tangan Allah. Maka mari kita belajar menjadi orang-orang yang selalu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka semua kesudahan kita akan dimudahkan oleh Allah. Semua urusan kita akan dilancarkan oleh Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.